Oke, kali ini saya bakal nge-share gimana caranya ngebuat label undangan untuk ukuran 103 sama label undangan ukuran 121 secara otomatis menggunakan Microsoft Word dan Excel. Nah, di sini kertasnya masih ukuran A4 standar. Setting dulu. Kita buat A4. Nah, ini dia. Nah, kalau kita pengen nyetak label undangan itu sebenarnya ada ukuran kertas khususnya. Nanti teman-teman bisa browsing 103 itu berapa ukurannya, panjang lebarnya, dan yang 121 panjang lebarnya berapa. Nah, di sini karena saya udah dapetin template-nya, kita langsung aja masuk. Caranya gimana sih untuk setting si label itu bakal di Microsoft Word-nya. Nah, ini udah Microsoft saya buka, lalu ini sampling datanya yang bakal saya buat jadikan label. Udah ada nama fieldnya, nama, tempat, dan data-datanya. Ini sampling aja. Nah, step selanjutnya, kita bakal gunain fungsi dari mailings yang ada di Microsoft Word. Nah, ini dia. Nah, di mailings ini kita bisa ngebuatin beberapa template kayak pesan, email message, envelope, label, dan lain-lainnya. Nah, di sini karena kita pengen ngebuat cetak label undangan, kita pilih label, klik label. Nah, kalau teman-teman belum ada template dasarnya, teman-teman bisa klik new label. Ini kan saya udah ada nih, ada 003 sama 121. Tapi kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa klik new label. Nah, teman-teman atur settingannya jadi seperti ini. Ini settingannya untuk label tipe 103. Teman-teman bisa screenshot. Sedangkan ini untuk settingan yang label tipe 121. Ini dia. Nah, kalau untuk ukurannya, teman-teman nanti bisa cari di stationery yang dekat rumah. Itu yang 121 ini ukurannya lebih lebar sedikit. Bukan lebar apa ya? Nah, ini lebih panjang. Lebih tinggi kalau di sini. Sedangkan yang 103 ini dia lebih pendek tingginya. Gitu. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan adalah number cross dan number down-nya. Nah, pastikan number down-nya itu yang ke bawah itu ada berapa. Ini kolomnya ada 3, jadi 1, 2, 3. Lalu ada down ini jumlah barisnya, jadi nanti 1, 2, 3, 4. Sesuaikan dengan label yang teman-teman beli. Biasanya sih standarnya itu 3 dan 4 gitu. Ini untuk yang label tipe 103. Nah, beda hal lagi untuk yang label tipe 121. Nah, kalau 121 itu kolomnya cuma ada 2 karena dia lebih panjang. 1, 2 gitu. Tapi untuk yang barisnya dia lebih banyak, ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini settingannya, teman-teman bisa ikutin. Pertama kita coba 103 dulu deh sebagai samplingnya. Kalau udah kita klik OK. Nah, kertas bakal nyesuaiin sama ukuran yang teman-teman udah ketik tadi. Nah, kalau yang garis yang belum muncul seperti ini, teman-teman cukup ke menu home, lalu pilih border yang ini. Kita pilih, di back dulu semua. Di Ctrl A. Kalau di Ctrl A dia bakal udah ke mapping seperti ini, tapi karena garis belum ada, kita pilih border, pilih all border untuk ngepastikan udah ada template yang udah teman-teman buat tadi sesuai dengan settingan across dan down-nya gitu. Nah, di sini udah ada sekat-sekatnya. Teman-teman tinggal masukin aja datanya. Data dari mana? Nah, kalau udah peta ini kita balik lagi ke mailings. Lalu kita klik select recipient. Artinya kita mengambil datanya untuk penerimanya dari mana. Kalau kita pengen buat sendiri datanya bisa kita pilih tab new list. Teman-teman tinggal masukin datanya satu-satu. Gini dia. Tapi kalau udah ada Excel-nya, lebih enak kita pakai Excel, select recipient, pilih use and exiting list. Karena kita udah ada data-data dari Excel-nya. Kalau sudah, kita cari filenya. Oh iya, belum saya save dulu deh. Save, saya taruh di dokumen aja. Ini dokumen namanya data undangan. Save. Udah ada. Kalau sudah kita ke dokumen. Nah, ini data undangan. Di open.
karena cuma ada satu sheet, kita pilih oke. Nah, udah ada. Nah, biasanya teman-teman nanti yang next record-nya kalau baru pertama kali buat biasanya dia nggak ada seperti ini. Nah, tapi kalau data itu udah berhasil masuk ke dalam si Excel ke Word kalian, itu ada beberapa menu yang aktif. Itu ada address block, grading line, insert match field, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau datanya udah berhasil masuk ke dalam Microsoft Word. Jadi, si Word udah bisa ngambil data dari file Excel-nya gitu. Jadi, kalau ini belum aktif, teman-teman pastikan udah diarahin untuk mencari file Excel-nya. Nah, sekarang gimana sih caranya masukin data-data tersebut? Nah, kita pilihnya yang insert match field. Insert match field, kita pilih nama yang pertama. Lalu kita enter saja di sebagai untuk menempatkan tempatnya. Enter. Lalu karena tempatnya kita buat database juga berupa Excel, kita pilih tempat. Nah, jadinya bakal seperti ini. Ini agak rapih. Nanti kita bisa setting ukurannya. Nah, selanjutnya, di step selanjutnya ini kita buat rules-nya itu sebagai next record. Kayak gini. Karena nanti datanya bakal berlanjut terus kalau datanya banyak. Jadi teman-teman nggak harus ngetikin satu-satu lagi di edit individual dokumennya gitu. Udah kita enter lagi. Nah, ini bisa kita copy paste. Nah, ini dia. Kita rules next record, paste. Nah, biasanya kalau udah pertama ngebuat next record-nya udah kebuat kayak tadi, langsung banyak. Tapi kalau dari awal mulanya teman-teman buat, itu biasanya belum ada. Jadi teman-teman harus buat klik next record-nya biasanya manual. Kita buat lagi. Nah, sebenarnya next record-nya nggak mesti harus di atas, di sampingnya juga bisa. Tapi ini biar kelihatan lebih rapi aja, saya buatnya di atas. Nah, gini dia. Nah, kalau kayak gini juga sebenarnya bisa. Nah, gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nanti kita contohin satu beda deh. Nah, selanjutnya, kalau sudah, teman-teman tinggal atur settingan mau gimana. Mau spacing-nya berapa, mau jenis font-nya apa, teman-teman bisa ganti. Nah, ini saya ganti dulu font-nya, saya gunain itu Times New Roman. Dan size-nya itu 14. Oke, salah. Size-nya 14. Loh, salah klik ya. Ctrl A. Times New Roman. Size-nya 14. Oke. Nah, kalau sudah, kita atur teks di tengah. Seperti ini. Nah, ini kan ada yang belum sama nih. Kita atur dari tabelnya. Tabelnya ke layout, lalu pilih yang center. Nah, seperti ini. Kalau belum ada, teman-teman tinggal rapihin. Nah, ini dia. Ini dia minta dirapihin, berarti ini harus ke atas aja deh. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu coba cek lagi line spacing-nya. Mau dibuat berapa? Ini 115 kayaknya lebih rapi deh. Nah, kalau sudah, untuk cek hasilnya, untuk masukin data ke dalam sini, itu kita ke My Links, pilih yang preview result untuk melihat hasil data-datanya ada berapa. Nah, ini dia. Tadi datanya ada 6 di Excel-nya. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Ini data yang dimasuk. Nah, kalau misalkan ada data yang
panjang seperti ini, itu ada beberapa tips untuk penyesuaiannya. Ada yang menggunakan dikecilin fontnya, ada juga yang menggunakan untuk rapetin teksnya. Nah, di sini saya coba rapetin dulu teksnya di blok. Atau kalau masih ada spacing seperti ini kita atur dulu, dimentokin aja rulernya ke bagian kanan, bagian kiri, agar spacing untuk teksnya agak lebih panjang. Ini dia sudah. Nah, kalau masih mepet seperti ini baru kita blok nama yang panjang tadi, lalu ke menu home, pilih yang font, atau teman-teman bisa klik shortcutnya Ctrl D, pilih advance, lalu atur untuk spacingnya yang ini kita buat jadi 3 dulu deh kondensnya. Oke, kalau masih belum mau kita tambahin lagi di 0,4. Oke, nah kalau masih belum mau seperti ini juga, teman-teman baru kecilin teksnya. Nah, jadi seperti ini. Kurang 12. Di bold agar lebih kelihatan tebal deh. Ini B-nya harusnya lebih besar. Kita ganti. Ini S-nya S besar. D-nya D besar. Nah, pertanyaannya, apakah ini bakal ngeganggu data yang di Excel tadi? Nah, kalau ini itu nggak bakal ngeganggu lagi nantinya kalau udah kita edit individualnya. Tapi kalau teman-teman ngedit yang masih dalam dokumen yang tadi, ini ngeganggu gitu. Caranya, kalau kita udah datanya seperti ini, kita ke mailings, ini dia. Kalau kita klik preview set, dia bakal balik lagi datanya. Nah, gimana caranya supaya data tersebut kalau udah kita edit secara manual itu nggak ngeganggu atau nggak balik lagi seperti awal. Nah, caranya kalau udah data seperti ini, udah rapih misalkan, kita pilih finish and merge, pilih yang edit individual dokumen. Kalau teman-teman mau ngedit secara satu persatu nama-namanya, kayak yang tadi nih, kan masih belum sesuai nih, masih ada huruf depannya harusnya kapital tapi masih huruf kecil, terus harusnya fontnya besar tapi ini fontnya kecil, dan lain-lainnya. Itu jadi kita klik edit individual dokumen, pilih all untuk semua dokumen yang teman-teman bakal edit atau mau data ini aja yang mau diedit gitu. Ini saya pilih all aja agar datanya tampil semua. Klik OK, nah ini dia. Nah, dia bakal ngebuatin satu dokumen baru yang namanya adalah label 1 gitu. Label 1. Misalkan, nah jadi label 1 ini teman-teman boleh edit datanya dan nggak bakal berubah. Nah, misalkan udah edit nih segala macam bla 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 bla. Nah, file masternya tadi nggak bakal berubah. Ini dia file masternya. Teman-teman punya file master, kalau udah diklik edit individual dokumen, dia bakal ngebuatin satu dokumen lagi yang teman-teman bisa edit gitu. Pertanyaannya, kalau data yang label sini hilang gimana? Ke close atau nggak ke save gitu. Teman-teman tinggal finish and match, edit individual dokumen lagi. Dia bakal ngebuatin dokumen baru, tapi dengan nama labels 2 gitu. Kita edit nama-namanya B S D. Nah, gini dia. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa cetak. Nah, kalau yang nggak kepake, ini dihapus agar nggak ngambil label data label yang lain gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah teman-teman tinggal hilangkan si bordernya. Tinggal di Ctrl A, pilih border, lalu di no border agar ketika dicetak dia nggak ada garis-garisnya. Nah, kalau udah coba kita print preview, nah hasilnya bakal seperti ini gitu. Dan jangan lupa poin pentingnya lagi adalah di printer propertiesnya teman-teman jangan lupa set ke label, lalu pilih size label yang berapa. Karena kita pakai 103, kita pilih yang udah kita set sebelumnya.
Nah, ini pasti ada nih kalau teman-teman udah nge-save aturannya. Kalau sudah di oke. Nah, jangan lupa untuk lettersnya juga diganti agar ketika teman-teman ngeprint nggak cuma setengah atau cuma dapat 2 baris. Biasanya yang sini aja nih yang kena nih, yang belakangnya nggak kena gitu. Sorry kebalik, yang bagian belakangnya kena, yang depannya nggak kena karena dia kepotong sama margin dari settingan kertas sebelumnya gitu. Jadi lettersnya kita ganti juga untuk ukuran kertasnya tadi. Ini dia label 103. Nah, kalau udah, nah kelihatannya kan berubah-berubah nih. Ada beberapa margin yang kepotong. Nah, teman-teman atur lagi di labelsnya. Nah, ini dia. Ini biarin aja deh. Nah, kalau sudah, ini karena datanya bakal berubah, Ctrl A dulu, kita aktifin lagi bordernya. Kita ke layout, size, label 03, marginnya kita custom. Ini kita kasih top aja. X. Oke. Kalau masih berantakan, teman-teman bisa atur si posisi kanan kirinya agar dia sesuai. Ini nah gini. Ini bisa teman-teman bisa edit dari si garis-garisnya. Yang penting ketika nanti di print preview itu enggak berantakan. Udah. Semakin kita buat 0.